Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NPM 199. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Keberadaan saya di sini dengan tujuan mempresentasikan hasil dari pengerjaan esai saya yang berjudul Keharmonisan Pluralisme Pulau Seribu Pura. Sudah menjadi hal yang tidak asing bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam keberagaman, mulai dari pulau, suku, agama, ras, budaya, maupun lainnya. Keberagaman tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan sebuah wadah pluralisme yang sangat besar. Di dalamnya terdiri dari orang-orang yang sifatnya beraneka ragam dan dijadikan satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena pluralisme tersebut, bukan tidak mungkin tidak adanya konflik antar sesama yang menjadikan keberagaman sebagai alasannya. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah perusakan tempat ibadah yang menjadi alasan terpecahnya kepercayaan antar masyarakat Indonesia. Karena kejadian ini, banyak korban yang berjatuhan dan mengalami kerugian, baik kerugian secara material ataupun psikis yang dialami setelahnya. Konflik yang terjadi antar masyarakat disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, karena kurangnya pemahaman tentang agama yang benar. Kurangnya pemahaman umat tentang agama mereka membuat mereka sulit untuk menerima perbedaan sehingga mereka menyimpulkan bahwa kebenaran tentang ajarannya adalah yang paling benar dan beranggapan bahwa ajaran agama lain adalah salah. Yang kedua, radikalisme yang semakin menyebar akibat globalisasi. Seseorang akan bereaksi dan tergerak apabila salah satu dari anggotanya dianggap mengalami ketidakadilan atau merasa dirinya tertindas. Disinilah anggota kelompok radikal akan masuk dan berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai korban dan kemudian mencari dukungan dari kelompoknya untuk mencapai tujuan dan mengubah kondisi yang ada sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang terakhir adalah kurangnya toleransi antar sesama juga menjadi alasan utama terjadinya perpecahan di masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan dasar toleransi sudah tidak dianggap penting lagi oleh masyarakat. Karena hal tersebut, pemahaman tentang mayoritas yang bebas menghegemoni minoritas sudah tidak asing lagi, bahkan di lingkup kota sekalipun. Pada akhirnya timbullah sikap intoleransi yang semakin menebal di antara masyarakat Indonesia. Namun, keberagaman tidak selalu dijadikan sebagai alasan untuk perpecahan. Masyarakat Bali yang mayoritasnya beragama Hindu justru memberikan contoh nyata tentang indahnya toleransi. Contoh tersebut dibuktikan dengan berdirinya kawasan Puja Mandala yang lebih dari dua dekade lamanya. Puja Mandala sendiri merupakan kawasan yang terdiri dari 5 tempat ibadah yang berbeda-beda, yaitu Masjid Agung Ibnu Battuta, Wihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Bukit Doa, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Pura Jagatnata. Toleransi yang dijalankan oleh masyarakat Bali berakar dari sikap saling mengasihi antar sesama dan saling menghormati terhadap perbedaan yang ada. Masyarakat saling membantu untuk menertibkan dan mengamankan peribadatan. Contohnya, seperti saat hari raya Natal, keamanan dibantu oleh masyarakat anggota masjid, dan saat ada kegiatan sholat Jumat, urusan kerapian kendaraan ditangani oleh umat agama lain. Selain itu, para pemimpin tempat ibadah juga saling menjaga komunikasi yang baik agar kerukunan yang diidamkan tetap terjaga. Kerukunan yang terjadi mengakibatkan lahirnya tradisi antar umat beragama karena keterikatan yang terjadi pada masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah tradisi ngejot yang dilakukan oleh umat Islam dan Hindu. Tradisi ini dilakukan dengan cara saling mengirimkan makanan yang sama-sama boleh untuk dikonsumsi oleh umat Islam maupun umat Hindu. Tradisi ngejot pada umat Islam dilakukan pada saat hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Sedangkan untuk umat Hindu, tradisi ngejot dilakukan saat hari raya Kuningan, Odalan, dan Galungan. Kawasan Puja Mandala diibaratkan sebagai rumah untuk sebuah keluarga yang terdiri dari macam-macam karakter. Perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang untuk memperkuat tali silaturahmi, karena semua anggotanya saling menjaga keharmonisan keluarga tersebut. Dengan begitu, maka akan selalu tercipta keluarga yang saling menyayangi dan menghormati pada setiap perbedaan yang ada di dalamnya. Dalam hal penghormatan, seorang yang paling berperan adalah diri sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman, sudah seharusnya lebih memahami betapa pentingnya
toleransi di dalam sebuah kemajemukan yang sangat besar ini. Pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh para pendahulu harus lebih dijiwai lagi agar nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dapat terrealisasikan dengan baik pada kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, ancaman perpecahan pun akan bisa dihindari karena toleransi dapat dijaga dan kerukunan juga tetap dijalankan. Terima kasih.